Selamat sore, Le. Sore. Boleh? Dia pegang bekerja ini Bapak, dia ada 02 lagi. Nah, ini. Kita langsung ke lokasi dulu, baru kita kembali ke sini ya. Yang lain tinggal aja di sini tidak apa-apa. Yang penting yang kami butuh tuan tanah. Tuan tanah dan tuan tanah sudah dengan panitia, dengan bapak desa. Iya. Kalau bang mama yang lain biar tinggal di sini tidak apa-apa. Supaya bisa menang waktu sip. Nah, ketiban itu ini lokalnya. Cakap ini. Oh. Baik ya Pak. Nah, dulu. Mai dah. Masih. Tinggal tarik meter. Berapa? Siapa tanah ini? Masih. Wawancara jangan tuh. Mau jadi kepala desa besok lu jadi kepala desa datang pagar ini. Tidak. Dan ini kita sepakati satu dusun sini, nanti kalau terjadi definitif ini, dia langsung diangkat, tidak lagi yang naik calon desa. Untuk hadiah satu periode. Apa? Satu periode. Kasih langsung dia Aturan mereka. mana yang dipakai? Saya pakai tulis saya sendiri sebagai keluarga. Jangan terbuai. Iya. Kami saya tahu sudah 2 kali pulang baru bel sama dia masukin telepon baru dijemput. Kalau tidak ada pasam, pasti saya mengatakan seperti itu. Karena ada pasam ya, aman-aman saja. Main nebab deh. Main nebab. Ini itu BPD sini. Jadi Bapak kasih tanah kok? Iya, Pak. Berapa luas berapa kali berapa tanah? 50 kali 50. 50 kali 50. Atas nama siapa lagi? Yohanes Dogolo, Yohanes Daugolo. Ini tanah sendiri atau tanah keluarga? tanah sendiri. Tanah sendiri atas nama pribadi. Iya, atas nama pribadi. Jangan sampai ada saudara keluarga yang merasa punya tanah nih, tanah bersama atau milik bersama. Lalu ketika mau dibangun kantor desa, Iya.
orang mengklaim siapa yang bangun, sementara kami keluarga lain tidak tahu. Pina nenek Tidak petik ini. tidak ada. Tidak ada yang ini apa? Yang klaim itu. Tidak ada. Ada berapa orang bersaudara? 5 bersaudara laki-laki. 5 bersaudara laki-laki, tetapi ini bukan tanah keluarga. Tanah pribadi. Tanah pribadi. Tanah pribadi ya. Ya. Rengnya bakalik ngumit ye minati angwol le dan ada nenek supaya kamu dengar memang bahwa ini tanah pribadi. Jadi kalau kamu mau klaim sama memang yang di ini tadi Wekombak. Dia bilang tanah bersama nih. Itu sebelah saya yang kasih, sebelah dia yang kasih. Nah ini maksud saya seperti jangan ada keributan ke depan. Ada contoh kemarin di desa Kori, tidak terpilih kepala desa, tidak terpilih setelah dilantik kepala desanya, kantor desa itu mereka pergi tanam pagar patok. Nyabannya baku tuang baku alik tidak dalam rangka meragukan bahwa nah bukan di tanah, bukan. Jangan sampai nanti kalau saudara keluarga ada yang bilang kamu tidak tahu memang, kan begitu toh? Atau tidak nanti ke depan kita panah atau adik panah lalu andam pandemi apa teman ya apa yang ini kok kami ambil kembali tanah begitu baik Ya, tidak ada. Bapak desa? Ya. Berarti kita yakin bahwa tidak ada masalah ke depan dengan pernyataan keluarga, apalagi Wekua di Panguana, kalau keluarga padoknya Wekua jadi kita tidak ragu menurut saya. Kayaknya ini Pak anggu kan dengan orang nah. Ini Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan ya? Iya, tidak ada. ada. Semua sepakat ya? Sepakat. Bapak Ketua BPD? Ya. Ya lalu kumai ya nenek kau ya nenek kau. Jadi maksud saya Ketua BPD itu Ketua DPR-nya desa. Jadi Bapak yang kawal apa yang sudah kita putuskan hari ini. Kenapa? Nih baca ini lo dapat dana. Ini apa? Iya. Batu tiki, batu apa nih putusan dana lo dana itu sudah keputusan untuk seterusnya sudah. Karena itu maka saya harap supaya apa yang kita putuskan hari ini, kalau sudah mau hibahkan untuk calon kantor desa Mekar nanti, betul-betul sudah dihibahkan dan Pak Ketua Panitia mana? Siap. Ketua Panitia? Gara Ketua Panitia? Saya sendiri. Kenapa kamu kasih orang Ketua Panitia? Kalau kasih orang lain kan pasti tidak dipercaya. Dari Pak Ketua Panitia, Anda bertanggung jawab terhadap kejadian hari ini. Dan segera setelah itu urus surat hibah dan tanahnya ini harus ada urus di pertanahan. Sertifikatnya, karena nanti dia punya scoring. Kalau Pak sudah punya sertifikat, scoringnya lebih tinggi. Karena dari sistem scoring nanti, 83 desa. Ya. Kalau ini desa ini sudah yang paling ke belakang. Harusnya tadi kita tidak usah. Karena saya. Bukan, karena kebutuhan pelayanan publik. Makanya tetap kita jalankan. Pemberlakuan sama untuk semua desa, makanya kita tetap mengakomodir. Jadi ada 83 calon desa Mekar. Jadi mohon dukungannya supaya apa yang kita putuskan hari ini menjadi keputusan seterusnya dan jangan sampai lagi di kemudian hari seperti yang saya bilang mau pemilihan kepala desa tidak terpilih atau tanah menggunakan tanah. Nah ini saya ngomong, saya bersih hati untuk kalian, saya bersih hati untuk siapaan ini kecil orang ini yang menikmati nanti. Silakan Ketua Panitia, tapi yang terlalu banyak. Siap, terima kasih Bapak Kadis. Pertama-tama kami atas nama masyarakat Kota Kambet khususnya Dusun 1 mengucapkan selamat datang di calon desa Mekar di Katoda. Pertama-tama ini bukan inisiatif daripada satu orang, tapi betul-betul ini merupakan inisiatif daripada masyarakat ini pada Dusun 1 yaitu desa Dedepada dan didukung oleh 3 dusun. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan masalah lokasi yang terjadi hari ini kecil Bapak Kadis. Saya Bapak itu alokasi tanah ini berhektar-hektar di keluarga tanpa menghitungkan sesuatu. Apalagi ini kebutuhan publik. Itu. Yang berikut,
terkait dengan berita acara penyerahan aset tanah ini, kami sudah lampirkan di proposal materi yang beribu kemarin kalau tidak salah, 10.000. Itu sudah di proposal itu. Nah, untuk menindaklanjuti tentang bagaimana keabsahan dari sisi pertanahan, nah juga kami akan berembuk untuk ini melakukan pengukuran sehingga salah satu kredit poin itu. Jadi besar harapan kami, hal yang paling terpenting dengan kehadiran Bapak Kadis, kalau bisa dia P1 ini di dekat Toda. Tidak ada yang P1, Iya, ini kata saya. P2, Ini kata P3, saya. P4, P5, semua P1. Kita sama-sama berjuang. Apalagi kan ada semua bersama di sana tuh, jadi pasti kan dekat, kenapa dari Toda kan bisa menjadi nomor 1 untuk diprioritaskan untuk mereka duluan. Kita pakai dia desa saja dulu. Mana Uber kasih masuk kemarin proposal kasih suruh di nomor 1, kasih masuk dari 2014, 2012. Siap. Saya kira begitu saja Bapak Kadis. Bisa, terima kasih. Jadi itu tetapi pakai topan dia jangan samakan dengan Bapak kasih orang berhektar-hektar. Ini sekarang kalau masa lalu itu semua orang bisa kasih Pak ambil semua sudah. Pakai pawang Yunani ke sakit bisa kerja kebun semua. Satu hal lagi Bapak tadi di luar pada ini apa Guru tadi, bahwa memang kami sudah bersepakat bahwa apapun risikonya itu ketika nanti desa ini definitif sudah pasti anak kekasih kami bersama istri itu yang calon desa nanti lain pada tidak. Enggak, kalau urusan itu urusan nanti. Ya. Itu sudah teknis. Sekarang kita berjuang supaya dia harus mekar dan mekar. Iya. Itu yang kita harus doakan bersama. Kita gumuli hingga pada saatnya nanti dia mekar. Itu mau siapa yang menjadi kepala desa? Itu kan urusan teknis masyarakat yang punya mau. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku toh. Iya. Jadi kalau saya tidak bermasalahkan itu, yang saya permasalahkan adalah jangan sampai sama di desa lain. Nih pandai di Katoda belum nenek kan Katoda kalau orang kodi itu berarti pohon yang tanah kayu yang ditanam dan tidak boleh terganggu. Iya. Iribannya nih. Iya, tanah ini Bang. Jadi saya percaya kalau ketika kita ngomong semua begini saya percaya sehingga semua nanti kita saling backup satu sama lain. Kalau ada hal yang belum beres, kita bereskan secara bersama-sama, secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu. Ya. Tugas kami Wajah Barat hari ini selesai. Pak Ton? Iya. Tinggal besok di Kodi atau Welimbu, ke Jawa Timur. Welimbu saya bilang tidak sama karena dia belum punya kantor desa juga. Dorong mau protes di garis PMD. Tapi apakah memang itu satu-satunya pertimbangan kan gitu lagi tuh. Siap. Oke. Ini apa? Iya. Terima kasih lah. Iya. Ini buyana tanahnya bukan untuk gue, bukan untuk istri anak, tapi untuk ini masyarakat desa Pandai Katoda. Maya nenek dia mendapat. Balik kok wala ada malam ini. Mah, dia kayak nang umum nih. Ambil. Rengnya lah. Bawa ente nenek kepakai dengi dan itu dia nam kue di kue dan neko naya anda pengen deh. Jadi nek karena mereka desa. Sepakat apakah apa alika, napa woto, panah supaya semua yang kita pikir hari ini bisa terjadi. Oke? Setuju Pak? Setuju. Ini apa nih Bapak? Siap. Pandona nomor lo nomor pan nih politik ini nih. Nyareng ya menyamai pandai. Nih narengnya na pandai. Nih eta na pejere dan nih. Oke? Oke. Tuhan memberkati. Amin. Tim jam juga bab desa. Jangan lu malu-malu kalau gigi merah memang itu dah. Saya juga sama. Bagaimana dia bilang saja kita ada putar kiri putar kanan tidak ada memang. Kalau tidak ada pesan, saya salah. Karena ada pesan jadi saya tidak Oke, kita kembali ke ini sudah. Mama. Iya, Bapak. Januari saja.
Proposalnya Mas. Nah itu kan kebetulan dulu kan ada pon pertama di sini juga ada pon pertama di belakang. Iya, kepakai. Selamat sore kita semua. Sore Bapak. Pertama saya ucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Bapak Ibu harus tunggu dari pagi sampai malam. Tetapi waktu yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Kami tadi masih setelah di Tambolaga kami masih ke perbatasan Kodi Wekombak, Waiholo Wekombak, Mekaran Desa Olemila, Desa Wekombak dan Desa Karindi, Desa Mekaran dan Desa Waiholo. Kaitan dengan itu saya lepas dari sana, Pak Ketua Panitia saya juga tidak mengerti. Bisa marah kepala dinas. Dipanggil dari kakak dong gimana? Kita masyarakat sudah tunggu dari pagi sampai belum makan karena tunggu bapak dong. Iya di saya. Jadi saya hanya bilang Tuhan memberkati. Nah, kita masih singgah lagi tadi masih dulu seperti ini juga. Inilah yang menyebabkan kita terlambat. Jadi sekaligus saya mohon maaf yang besarnya tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai hati bapak mama yang sedang bereuphoria untuk memekarkan desa Kelaki Kambel menjadi calon desa Mekar, desa DD atau Roda. Kehadiran kita hari ini untuk mendukung. Saya kalau tidak tahu tutup buku saja saya bilang. Karena proposal yang paling akhir masuk itu dari DPK Roda. Hanya ketua panitia pintar. Lalu mungkin Pak Kadis. Wera lalu mungkin ke Om. Enggak. Saya kan bisa pakai bahasa budaya Wera lalu mungkin. Itu kan. Saya mau tidak mau karena ada Wera lah sawah. Ya saya bilang pardon Pak Andre, pas ini tolong dilihat aja karena ini sudah pakai bahasa roh. Bahasa roh lu bukannya. Jadi memang desa terakhir. Baru 4 hari ini guys masuk proposal. Iya 4 hari desnya pasnya ini desnya perbaikan baru masuk 4 hari. 1 bulan itu proses. Sampai 4 hari baru masukkan perbaikan. Jadi kehadiran kita hari ini untuk mendukung rencana pemekaran desa Kelaki Kambe untuk calon desa Mekar, desa DD Katoda. Terima kasih Bapak Desa. Bapak Desa saat ini sekalipun baru terlantik, tapi semangatnya luar biasa. Kami kawan lama, hanya kan saya tidak boleh tunjuk diri kalau saat-saat ada mau perhelatan politik di desa tidak boleh. Karena saya sebagai orang tua dari semua calon kepala desa. Jadi hari ini berkami 2 Baganggu. Dan puji Tuhan beliau juga tidak keberatan untuk sisipkan 30% sebagai dukungan terhadap calon desa Mekar, desa DD Katoda. Kaitan dengan itu maka kehadiran kita hari ini, kenapa kami langsung ke lokasi? Poro bawaannya apa petik ini
Kapan dalali dia dipakai tuh panitia di dinas PMD boleh proposal dan aing nolong dan aing aneh kan membuktikan benar apa kata komisi itu deh. Apa tadi kita sudah ke sana dan kita sudah lihat. Dan kita sudah lihat itu sebagai komitmen dari manusia dan keluarga untuk dari desa Kering ya Bang. Ya bupati untuk pengusulan kalau disemukan bulan 83 berharap kajian berjalan ini cepat beberapa sertifikat belum ada aturan yang menetapkan bahwa desa ini sudah definitif. Kalau sudah ada dengan sendirinya. Tadi ada kekhawatiran di Wekombak kalau nanti sudah penetapan APBDes lalu SK-nya keluar dan ditetapkan nanti dan kami tidak dapat dana. Itu dia akan berproses melalui Musdesus. Hanya jagoannya ada kepala di depan kita semua di rapat depan. Jadi kalau sudah ditetapkan baru dengan sendirinya dana 30% dari desa induk dia akan kasih ke desa bekal. Inilah. Jadi jangan sampai tadi ketua penggagas langsung kayak minta uang minta kepala desa untuk langsung sisihkan 30%. Enak, saya turun sendiri, ada pengalaman yang saya bagikan, yang saya dapatkan, dan itu menjadi catatan untuk mengingatkan kepada kita semua. Kalau sudah ditetapkan, tidak perlu Bapak yang berteriak. Kalau dinas PMD masih ada dengan sendirinya, beliau punya pernyataan, kita bilang Bapak, ngalih komando pemenang, penuh khusus. Nah, jadi begitu Bapak Desa. Jadi setelah nanti ditetapkan, baru Bapak Desa kasih biaya 30%. Begitu Bapak oleh Gumi, Allah di Gumi. Kalau sudah ditetapkan, baru minta 30% di kepala desa. Kalau ketua panitia sudah paham benar, tetapi sebagai kepala dinas, saya harus sampaikan sebagai ketua tim, saya harus sampaikan kepada kita semua. Jadi ini nih. Bapak mereka hari ini selesai kita verifikasi faktual, itu tugas kami selanjutnya untuk berproses. Kalau masalah bilang kapan, pasti akan dijawab oleh Pak Jor. Karena Pak Jor hari-hari dengan kami di sini. Dinala? Iya. Duka banyak pikir nih, kamu dong. Minum dulu Pak. Iya, kita apa dulu? Jadi Pak Ketua Panitia, saya minta Bapak punya komitmen sekarang untuk mengawal. Kalau apa masih Bapak pandai banyak Bapak Jadi Ketua Panitia sudah dengar komitmen kita dari Dinas PMD. Maka tugas Bapak harus kawal. Jangan berani berproses, berani memulai, tidak mengakhiri. Mengakhiri tidak dalam arti mengakhiri dengan tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil, berhenti jadi ketua panitia. Ini apa nenek? Jadi saya mau minta Bapak komitmen tuh. Sebagai ketua panitia. Baik, terima kasih. Staf desa serta Bapak Ibu masyarakat desa Kokambet, khususnya desa Mekar dan Ketua. Pada kesempatan yang berbahagia ini bersyukur apa menjadi iming-iming kita bersama untuk poin di kabupaten hari ini sudah katakan 100%. Tapi yang perlu menjadi catatan penting
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang desa, ya, tentang desa ini, penataan desa ini, bahwa tidak sekedar kita melakukan penataan gitu saja, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini sudah muncul, sudah selesai, ya, dan hari ini terlaksana yang namanya survei desa, survei lokasi. Seperti apa disampaikan tadi oleh Bapak Kadis, terutama saya punya anak-anak yang sudah suka cita berdasarkan kompromi keluarga, ya, terkait dengan pelepasan lokasi yang seluas 50 kali 50 renge ne pedo na amang musomba garak gua tinggi badan ina tudung ke manu deto karengen na Kadis, karengen na pendesa untuk punya lapat tadi tuan nih tudung ke itu. Tapi apa yang keluar dari mulut itu menjadi sebuah komitmen. Dan ini yang selama ini kusin anakku, bapak paling suka berbohong atau dibohongi. Ini berbohong kalah gue. Yang berikut, yang kedua bahan masyarakat dusun 1. Kalau kita punya kredit poin, ingin melonjak pinoko kan 100% pinoko ini sertifikatnya apa benar? Kok kaman me ada politik tahu ini ada apa? Tapi ukuran di tanah kan sertifikat nanti sekunder kan. Walaupun ini belum ada di punya apa? Minimal kita sudah pengajuan. Itu salah satu bukti kuat. Bapak jangan omong kaitan hal teknis begitu, itu sebentar kami pulang Pak Ria ngomong. Jadi jangan ngomong di saya. Nanti saya bilang mas berapa yang kurang lagi. Tidak, saya tidak akan sampaikan kepada semua usaha masalahnya begitu. Artinya biasa di keluarga ini bisa tahu karena ini bukan dari JD. Artinya bukan jaringan dalam ya Bapak. Jadi bukan dari JD tapi semua atas kemauan, kerinduan daripada keluarga dusun 1 yang memekakkan diri menjadi jadi ketua. Ini kayaknya ada? Atau betul kau? Tidak gini. Hah? Orang pun kan lain. Jadi orang di pun dapat lawan nak dia pikir kau. Ya toh begitu. Matra kene. Ya. Lewat ke atura wene tek ini. Ini ada beresa. Atura ada ida. Apa yang dulu dapat salah. Dari itu tek pakai di sana 4 hari proposal kemudian itu komini ini. Madak ini jadi ya ini maka atas itu jaringan dalam mungkin ya. Tapi ke jam berapa? Oh. Saya kira mungkin ini Pak Bapak jangan kan dulu kan kita tahu ini. Tahu kalau dengar jadi bila ini Bang jaringan dalam lebih kuat. Madak ini nyapa itu tidak. Tapi semua tahapan ini karena prosedural dan bermekanisme. Gitu. Kalau tidak prosedural dan bermekanisme, kita punya saudara-saudara, kita bapak tidak mungkin baik demi nenek. Sehingga singkat kata dari saya, karena duka benar, karena masih ada 2 tahap tadi malam yang saya diskusikan ini. Pengawalan lebih lanjut di apa dinas pendidikan provinsi. Kalau semua data itu tidak lengkap, ini ada adik saya ini, kalau tidak lengkap, itu bilang otak itu pakai adik saya perlu oleh sapu ini bapak udah. Jadi mereka kena syarat yang bisa membuat kita terjawab ketentuan peraturan perundang-undangan. Maternya kita bekerja di atas aturan. Pawai di provinsi, ada pokoknya pindah terakhir, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Sinyalnya berada kuat, mau kok detik ini muka hebat. Bisa ketahui. Sinyalnya bagaimana? Syarat dan prosedural tentang penataan desa itu. Tutup burung darah, tutup burung ini apa bukti yuk. Ini. Tapi di mana nih, karena bukti begini, detik ini pakai di sini. Tentang masalah 30% sampai negasan, saya pada desa. Bahwa dana 30% itu bukan pakok karena itu tahu ini tidak. Kalau pun juga terjadi, bukan untuk bangun kantor desa. Ini saya tahu tidak ada di biar regulasi. Permen desa nomor 7 2021 tahun 2002 tidak ada. Perpres nomor 14. Ini tentang presentasi penggunaan dana desa tidak juga. Jadi bukan untuk bangun kantor desa, tapi untuk kegiatan pemberdayaan lainnya. Dan ini Bapak Desa, pada kesempatan ini juga kami pada desa walaupun saya ini ada di kota, tadi hasil Pitkom dengan ini Korpor Provinsi Nusa Tenggara Timur CPT kami
sudah ditegaskan Bapak Kadis bahwa dana 40% BLT itu wajib diselesaikan, harus dibagi di setiap desa. Tidak masuk kembali ke kas negara atau dikasihkan ke desa lain yang belum memenuhi kriteria 40%. Ini wajib. Sehingga nanti perlu melakukan perbaikan data ulang. Jadi misalnya dana di KLKB kemarin itu atau di ini ada 1M, maka 400 juta itu wajib untuk dikontribusikan untuk BLT. Ada 6 kriteria di Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 yang wajib mendapatkan hak untuk BLT. Jadi singkat kata, kami tidak akan berpikir bahwa besok lusa. Tapi intinya kontribusi 30% itu setelah desa DD Katoda ini ditetapkan menjadi desa Mekar, itu baru berkontribusi 30%. Ini tidak. Depende di tekin video berlusut kan. Itu tidak tekin juga. Tapi kuncinya ketika mereka semua itu kembali sudah ditetapkan oleh Perda, maka desa DD Katoda sabaul menake. Kita baru berusaha sudah Bapak Desa. Itu ada foto-foto kan lain sesuai dengan proposal menjadi 30%. Ini tidak. Aku kami waktu 2022, 2023 adalah dan mereka pun, ini di kita juga tidak. Ini seperti ikutin. Mungkin ini saja kakak dari saya. Lebih kurangnya maaf kata memang saya punya bahasa ini perlu mungkin. Saya tidak perlu pakai mic teman-teman. Saya kira begitu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kalau sudah bicara sebagai tenang desa, memang mendahului peraturan bupati. Tadi sudah ada konsep surat edaran bupati yang sudah perbaiki tadi. Mudah-mudahan besok ditandatangani Pak Bupati, dan itu untuk panduan dalam mengikuti musrenbang. Dana 40% untuk BLT. Saya pikir Bapak Desa ada nih. Memang dana desa itu untuk pemberantasan kemiskinan, untuk membantu masyarakat miskin. SBD saat ini sebagai daerah yang miskin ekstrim. Jadi 40% dikondisikan sudah Bapak Desa. Karena kalau tidak, Bapak hanya dikasih dana 60%. 40% kalau Pak Sudirman memenuhi kasih dana 60% saja. Sudah tidak bagi yang 40%, kehilangan lagi yang 40%. Coba kalau tidak bagi lalu dapat baik. Jadi 40% itu wajib hukumnya untuk BLT. Teknisnya untuk bagaimana merekrut ada Pak John. Yang berikut ada 20% untuk ketahanan pangan. Saya tadi bawa materi. Itu wajib. Ketahanan pangan itu seperti apa nanti rumuskan. Misalnya ada dana 1 miliar, 200 juta itu sudah untuk ketahanan pangan, wajib itu perintah presiden. Itu di pasal 5 ayat 4 Perpres 104 2021. Yang ketiga untuk pandemi COVID 8%. Banyak hal Bapak Desa yang Bapak Desa harus buat kalau menyangkut dana-dana itu. Saya pikir itu peluang untuk bagaimana masyarakat petani ini bisa tersentuh. Jadi yang dikelola murni oleh desa untuk prioritas kegiatan prioritas desa yang lainnya tinggal 32%. Nanti sekalipun beliau ini pendamping desa untuk desa untuk kecamatan kota, tapi Bapak Desa ini Bapak Desa punya saudara, jadi saya pikir tadi pakai jalur itu, jalur saudara sehingga semua bisa berjalan. Saya tahu Pak Jong, saya tidak puji, orang tidak suka dia ini karena terlalu lurus, orang tidak suka saya juga di PMD karena terlalu lurus. Tetapi kalau prinsip kami biarkan Tuhan yang berperkara. Ketika kami tidak mencari untung dari apa yang kami buat, Tuhan akan berperkara dan orang-orang tidak semangat dengan urusan kami, kejujuran kami, integritas kami. Jadi tolong benar-benar dimaknai Bapak Desa,
supaya kebetulan Pak nenek jadi saya ngomong supaya semua bisa berproses berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan ke depan. Tadi saya masih ikuti YouTube-nya Menteri Desa. Beliau bilang, ya banyak kepala desa yang gelisah karena ada dana 40% untuk BLT. Mereka berunjuk rasa. Mereka tidak tahu kalau masyarakat lagi senang dengan BLT. Kalau masyarakat yang senang dengan BLT unjuk rasa, penuh ini kota. Di BLT itu memang untuk pemberantasan kemiskinan. Di luar Papua itu dia satu distrik, satu desa 9 kepala keluarga. Udah ke listrik Ya. mana? Tapi karena berbagai faktor strategis di sana, maka dia tetap dilatih seperti itu. Seperti apa tujuannya tapi diikuti lagi. Nah, hanya terperanjat saja. Wah, etak ini harus sama dia bilang kakak. Benar ini. Ini dari saya bilang kakak. Tapi kan dana ini sekian ratus Karena juta berjauhan. kalau profit ibaratnya kakak. 1-2 kandung nanti di Papua. Tapi yang sekarang Mak Pendeta juga bekas dari Papua, pelayanan kita. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan ke kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, tetapi hari ini orang Kudi bilang mulai tilu awal. Per banduk awal ya nanti waktu perda keluar untuk penetapan. Jadi saya senang karena di mana di desa-desa lain kemarin itu mereka mau bikin acara. Karena saya tahu mereka mau bikin acara, saya tidak pergi pada harinya. Saya pergi di luar hari itu dan orang protes. Ada camat yang bilang mau bikin malu sendiri. Saya bilang saya bukan datang cari makan, saya mau cari fakta ini. Karena ada desa yang bilang lokasi 1 hektar, tetapi ternyata hanya 20 kali 30. Ini nenek kok. Makin turun, orang lain datang, bukan kita malu. Ini malah duka Bapak Tenggo, Pak Mar, ini kasih tantangan supaya kita berangkat. Baik, terima kasih Kak.